Ya itu, jadi di situ ada sebuah desa yang merupakan kantong diabetes. Oh, oke. Jadi banyak banget orang-orang diabetes di Iya, situ karena gitu. di sana pernikahan saudara, Oh, pernikahan antar saudara. oke. Iya kerupuk, tapi kalorinya tinggi. Iya. Pasien-pasien aku yang udah aku ancam jangan makan kerupuk, udah bagus gulanya. Kerupuk nih teman-teman. Siapa pecinta kerupuk di sini? Ya kerupuk Hati-hati. emping ya. Yang paling terkesan itu baru-barusan ini, 3 bulan yang lalu. Oke, kenapa tuh? Jadi aku dapat kiriman pasien 21 tahun, Evi. 21 tahun kena Kena diabetes. diabetes gula darahnya 600. Wow. Dok, ini dokter terima nggak rujukan dari rumah sakit A, butuh ICU. Siapa? Usianya 21 tahun, gula darah 600. Pada saat kulihat pasien itu, waduh, udah nggak sadar, pasang ventilator, kemudian lambungnya itu udah hitam. Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Kembali lagi ke Deeper with Evi Carolina, dan hari ini aku happy banget karena kedatangan salah satu sosok yang sangat spesial, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes yang datang jauh-jauh dari Semarang. Ya, jadi udah lama banget memang aku request kepengen nih ketemu langsung interview langsung dengan Dokter Diana. Langsung aja kita sambut Dokter Diana Novitasari. Chelsea. Dok, thank you loh udah sempetin waktu untuk hadir. Ini benar-benar baru nyampe ya ke Jakarta pagi ini tadi ya? Iya, pagi ini. Kebetulan langsung ambil ini foto ya buat visa. Iya. Mantap. Kita mau jalan-jalan kan. Nah, sebenarnya awalnya tuh aku kenal Dokter Diana ini waktu di cruise tahun 2023, Dok. Itu bulan, kalau nggak salah bulan Februari apa bulan Iya, Maret awal lah ya. tahun. Awal tahun 2023 tuh pertama kali banget kenal Dokter Diana tuh di atas kapal pesiar ya, Dok ya. Sempet kita interview juga ya sedikit ya, ada Iya, live bareng kita juga. dinner kan waktu itu. Bener-bener. Terus lunch juga sempat makan bareng. Nah, tapi akhirnya nggak terasa udah 2 tahun berlalu ya. Dan luar biasa banget. Ini kebetulan aku juga mantau juga nih, Dok, sosial medianya. Baru balik dari Eropa. Vienna ya? Iya. Austria ya? Iya, jadi Wah. setahun 2 kali nih ke Vienna. Oh, gitu. Ini buat apa, Dok? Buat September, Januari kan sama Februari sama AFC. Heeh. September untuk ini kursus Oh. kongres tentang diabetes Oke. dan obesitas. Nah, itu berapa hari kemarin di sana? Seminggu. Seminggu ya? Iya. Jadi ibaratnya walaupun sekelas Dokter Diana juga masih tetap harus upgrade Belajar diri ya. terus. Ibaratnya nggak ada Baru. usianya, udah ya pokoknya terus belajar lah ya. Belajar seumur hidup. Untuk kebaikan pasien. Bener. Nah, tapi aku lihat sekarang, Dok, banyak juga ya dokter-dokter itu yang udah mulai kita banyak sekali juga zaman sekarang dari sosial media kita bisa banyak mendengarkan konten-konten ya, karena sekarang aku lihat dokter-dokter tuh bukan nggak zaman lagi tuh cuman praktek ya kan Iya. di lokasi, tapi semuanya Bener. online juga. Sudah mulai social branding. Social branding dan personal branding juga ya. Iya, personal branding. Nah, tapi udah lama juga ya, Dok ya. Awal-awal waktu sebelum bergerak di bidang kedokteran ini, dokter memang udah aktif di sosial media atau benar-benar karena Iya, sejak memang jadi dokter? mungkin saya makhluk sosial ya, sesuai dengan zodiak saya. Jadi sukanya bermedsos, sosial energinya tinggi. Oke. Menarik soalnya tiap kali aktivitas aku lihat selalu ada di video-video jalan gitu kan. But anyway, menarik. Nah, ini kan saat ini yang kita tahu Dokter Diana ini dikenal dengan sebutan Dokdi, ya Oh, kan? iya, Nah, benar. ini awal mulanya tuh kok bisa sampai memang dokter sendiri yang bikin nama itu karena waktu itu mau branding sempat ke TikTok juga ya? Atau memang dari kecil atau sejak jadi dokter dipanggil Dokdi atau gimana? Enggak sih, itu memang julukan dari sahabat aku sih, dari Korobet ya, upline aku di sini. Oh, oke. Jadi awalnya kan teman-teman manggil aku Dokter Diana, kemudian Dokter Di. Terus dia bilang, kepanjangan Dok, panggil Dok Di aja deh, katanya gitu. Iya. Oh iya deh kok, akhirnya panggil Dok Di kan. Terus aku pikir kok panggilan ini sangat simpel ya, dan Iya. kayaknya gampang gitu kan diinget. Ya udah deh aku pakai aja deh buat medsos aku gitu. Jadi diciptakan oleh orang AFC. Wah, mantap. Tapi sebelum dikenal sebagai Dokdi nih, boleh nggak ceritain sedikit sosok Dokter Diana itu seperti apa? Oke, aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak.
Oke. Perempuan, laki perempuan, dan suami di bidang wira swasta seperti itu. Dan dulu menikah itu udah jadi dokter? Atau sebelum jadi dokter udah menikah waktu itu? menikah sudah jadi dokter. Oh, sudah jadi dokter ya? Menikah sudah jadi dokter, kemudian belum boleh ambil spesialis sebelum punya anak. Jadi setelah punya anak baru ambil spesialis. Wow, jadi usia Gitu. berapa tuh dok ambil dokter spesialis? Spesialis itu waktu itu usia berapa ya? Sekitar 30 ke atas? ya 30 something lah. Oh, oke. Nah, itu berapa tahun sih dok kalau untuk ambil spesialis kayak gitu? Jadi dokter umumnya 7 tahun, kemudian spesialisnya 5 tahun, kemudian konsultan endokrin metabolik diabetes itu 5 tahun, jadi total 17 tahun. 17 tahun ya. Tapi praktek juga memang dari awal di Semarang? Awalnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, sebelum menikah di Jakarta Selatan, kemudian orang tua kan di Jakarta, kemudian menikah dapat orang Semarang, balik Jadi lagi ke ikut lah, Semarang. ikut suami lah Iya, ya. jadi di Semarang itu kayak wajah baru muka lama gitu. Oh. Loh, tapi memang dari awal itu jadi dokter lahir di Jakarta? Lahir di Jawa Timur, di Kediri, kemudian pindah-pindah ikut orang tua ke Magelang segala. Awalnya kan di Lombok nih, Kievi di Lombok itu kelas 3 SMA. Oke. Terus dibilang sama guru aku yang di kelas 3 SMA itu, Mbak Diana jangan ikut Pak, pindah ke Magelang, di Lombok aja, nanti kita masukkan PMDK Unpad, Universitas Udayana itu Unut ya? Udayana di Bali. Jadi aku kelas 3 SMA, itu orang tua aku pindah dari Lombok ke Magelang. Tapi guru aku tuh bilang, Mbak Diana nggak usah ikut Pak, nanti kita jamin masuk PMDK di Universitas Udayana Bali, kedokteran, bilang gitu. Tapi ayah saya kan nggak mau, aduh jangan deh kamu remaja di Lombok sendirian, udah ikut aja deh ke Magelang. Sempat agak galau, karena kan kita di Lombok kan Udah kenal kali ya, udah maksudnya, nyaman. ya fasilitasnya kan beda dengan Jawa Tengah ya, ini kan Magelang lagi kan, itu kan tingkat persaingan untuk akademis kan cukup tinggi. Tapi karena orang tua meminta untuk tetap pindah ikut ke sana, akhirnya pindah ke Magelang. Nah di Magelang ini ternyata bisa mempertahankan juara 1 secara terus-menerus. Jadi sejak aku kelas 1 sampai kelas 3 itu aku juara 1 terus. Wow. Jurusannya di fisika waktu itu. Oke. Jadi dari situ aku akhirnya diajukan untuk PMDK di Undip. Jadi kayak beasiswa di Undip gitu yang tanpa bayar itu di FK-nya. Undip tuh di mana? Undip itu di Semarang. Di Semarang. Jadi aku di Magelang, Jawa Tengah, kemudian diajukan sebagai PMDK di Universitas Diponegoro, Semarang. Jadi aku satu-satunya siswa di SMA 3 Magelang yang dapat PMDK di Fakultas Kedokteran Undip. Pertama kali. Itu usia berapa? Itu lulus SMA. Oh, lulus SMA Masuk ya? kedokteran. Oke. Masuk kedokteran seperti itu. Jadi ya untungnya lah tetap ikut orang tua ke Magelang. Oke. Jadi tetap bisa masuk di FK Undip dan ketemu sama suami aku. Jodoh ya. Jadi akhirnya pertama ke Semarang, udah gitu, tapi sebenarnya kenal dulu ya, kenal suami dulu, udah gitu bawa menikah terus di Semarang. Ya, menetapnya. waktu itu kan kenal tapi belum menikah. Oke. Ya, kemudian abis itu kerja di Jakarta, balik sama orang tua di Jakarta waktu itu. Oke. Abis aku lulus kuliah itu orang tua dinas di Jakarta, jadi aku baliklah ke Jakarta karena kan belum menikah, masih jomblo. Kemudian di sana kerja Oke. sebagai dokter UGD di Rumah Sakit Marinir di Kilanda. Selama 2 tahun. 2 tahun ketemu sama Dedi, Pak Budi, kemudian kita menikah dan aku ikut ke Semarang. Jadi aku kuliah di Semarang, setelah lulus kerja di Jakarta 2 tahun, balik ke Semarang lagi untuk ikut suami. Iya. Tapi ngomong-ngomong, anak kan dokter kan sama nih kayak kita ya, 3 ya setauku ya. Nah jadi waktu itu punya anak di usia berapa tuh? Punya anak di usia 29. 29. Waktu anak. Setelah 4 bulan menikah baru punya anak. Oke, baik. Nah setelah punya anak yang ketiga, akhirnya baru boleh ambil spesialis. Nggak, jadi setelah punya anak yang pertama baru boleh ambil spesialis. Oke. Setelah ambil spesialis, kemudian dapat anak kedua kan di situ. Kemudian punya anak ketiga setelah ambil konsultan. Oh. Gitu. Jadi anakku Oke. anak dokter umum, anak dokter spesialis penyakit dalam, dan anak konsultan gitu. Udah ibaratnya seumur hidup tuh udah kayak wah belajarnya lumayan juga ya dok Iya. ya. Kompensasi kayaknya. Tapi happy apa yang dokter jalankan saat ini? Saat ini happy sih karena memang keluarga mendukung ya. Jadi memang suami aku support sih beliaunya. Boleh begitu. tahu nggak sih dok kalau dokter spesialis gitu suka dukanya apa sih? Suka dukanya spesialis ya banyak tugas. Kebetulan aku waktu itu
yang masuk ke Undip itu Semarang itu cuma sedikit 4 orang, jadi tugasnya cukup banyak. Oke. Jadi sering kadang-kadang malam-malam ditugaskan apa gitu, suami mendukung Oke. untuk eh, membantu lah Iya. mengerjakan tugasnya gitu. Jadi sering dapat shift malam gitu juga? Oh iya, seminggu hampir 2 hari sekali. Jadi kita Oh, 2 kadang-kadang hari pernah sehari itu nggak lihat matahari. Karena kita berangkat pagi, jaga malam, besoknya pagi itu nggak pulang, ikut kegiatan, terus pulangnya baru sorenya. Jadi Tapi sering kalau sampai kadang-kadang. tiba-tiba lagi dalam di rumah sakit gitu, tiba-tiba ngantuk gitu, ada tempat untuk istirahat sejenak gitu? Ada ya? Ada tempat ya? di ruangan di sebelah ruangan pasien. Oke, baik. Tapi pernah ada pengalaman lucu tuh, Apa? pengalaman Apa? serem ya kayaknya ya. Aduh, horor nih ya. Jadi kan kita di ruangan untuk pasien-pasien yang jantung dan ginjal. Nah pada saat aku tidur tuh kayak suara pasien aku tuh kayak sesak napas gitu kan. Terus aku langsung, aduh pasien aku sesak napas nih, yang pasien ginjal kan biasanya sering mendadak sesak napas atau jantung sesak napas. Akhirnya aku lari kan ke tempat perawatan itu. Tak lihat kok pada tidur semua pasien aku, kok nggak ada yang sesak, tadi siapa ya? Tapi karena saking capeknya CFV, saking capeknya jaga dengan berbagai macam tugas, Iya. udah tidur lagi aja, udah saking capeknya udah nggak mikir takut lagi, udah langsung tetap aja bobo sampai pagi. I see. Wow, menarik. Iya betul, suka dukanya banyak. Sampai sekarang juga bahkan ini cuman datang di podcast, udah gitu abis itu langsung balik ke bandara ya dok ya? Iya, jadi memang CFV di Indonesia ini dokter spesialis penyakit dalam yang konsultan endokrin metabolik diabetes itu sangat langka. Oh, Jadi hanya ada 150 orang se-Indonesia. tapi kenapa? Jadi kalau misalnya aku sering pergi meninggalkan pasien-pasien akut, jadi aku bisa pergi terus nggak praktek, maka akan numpuk pasien-pasien itu. Oke. Yang nggak dapat obat lah, yang nggak bisa kontrol lah, sehingga tidak terupdate kondisinya, sehingga kemudian mengalami infeksi, mengalami apa-apa gitu. Jadi aku kalau misalnya aku di Indonesia dan aku bisa balik untuk praktek, aku tetap pulang untuk bertemu dengan pasien-pasien karena memang banyak pasien-pasiennya Iya. gitu. Udah jadi kayak jadi dokter itu udah jadi kayak profesi ya hampir seumur hidup juga ya dok ya? Iya betul, memang harus ada empati dan lain-lain gitu, berbeda dengan profesi lain mungkin. Ada batasan-batasan usia nggak sih? Nggak boleh sampai melebihi berapa udah pensiun atau apa gitu? Kalau 65 tahun. 65 tahun Ya, itu dari sisi PNS, pegawai negeri, karena aku pegawai negeri. Tapi kalau untuk swasta sih, sampai pasien itu percaya dan cocok dengan pengobatan kita, it's okay sih. Oke. Gitu. Jadi kayak kita praktek swasta kayak Iya, gitu. iya. Oke, nah ini kita mau geser sedikit nih dok ya, karena kan saat ini seorang dokter spesialis ya, bukan ibaratnya juga dokter Diana ini kan bukan dokter umum ya, dokter tuh dokter spesialis. Dokter yang nggak umum ya. Spesialis tuh kayaknya, apalagi belajar aja tadi 17 tahun kan. Iya, ditambah ada finasimnya loh. Nah itu, Iya. finasimnya berapa tahun tuh waktu itu? Finasim itu kayak penilaian dari 3 tahun atau 5 tahun dari, jadi itu adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh spesialis penyakit dalam kepada dokternya. Oke. Dianggap beliau itu adalah seorang penyakit dalam yang sudah bisa mempunyai kompetensi yang cukup bagus, kontribusinya baik, dan profesionalitasnya sudah tidak diragukan lagi sehingga gelar itu diberikan. Jadi aku di wisuda itu, di wisuda lagi pada saat setelah 5 tahun aku selesai. Jadi total 23 tahun ya. Berarti kalau gelar dokter ini Dokter Diana Novitasari SPPD, KEMD, Finasim. Nah, Finasim itu singkatannya dari? Fellowship of International. Jadi kayak penghargaan internasional tertinggi untuk seorang dokter yang telah menangani pasien, dianggap kompeten, dianggap sudah cakap seperti itu. Gitu. Nah, ini menarik nih dok, karena biasanya ya kalau kita bicara yang namanya dokter, bukan sembarang dokter ya kan, kalau yang namanya tahu dengan produk-produk yang bergerak di bidang direct selling gitu ya, itu biasanya kan nggak mudah untuk nggak apa ya, skeptis lah gitu, nggak gampang untuk percaya lah istilahnya. Benar. Nah awal mulanya seorang dokdi bisa kenal produk AFC, siapa tuh yang berani banget ngenalin tuh? Karena kan ini kita bicara kan, ya ibaratnya kayak kita kan bukan dokter gitu ya, kita nawarin produk kesehatan, biasanya tuh dokter-dokter tuh udah lebih pinter lah dari kita. Jelasin produk kayak, siapa sih kita gitu kan. Nah, tapi aku penasaran, siapa sih sosok yang akhirnya kenalin produk AFC ini ke dokdi? Iya, yang memperkenalkan aku adalah Dokter Endang, itu teman aku. Oh, Dokter Endang. Jadi satu angkatan di Undip. Oke, baik. Beliau bilang, Mbak pakai ini buat pasien-pasien kamu supaya lebih maksimal dan lain gitu. Terus aku bilang,
nggak usah deh, udah banyak kok yang nawarin kayak Oke, gitu-gitu oke. gitu kan. Udah tahu waktu itu ya kalau ini produk-produk ya MLM gitu ya. Ya, Waktu itu udah ada tahu nggak atau udah oh dibilangin, udah udah dibilangin dibilangin. antara member-membernya bla 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 Ah, gitu. ah, Tapi aku bilang, aduh aku kayaknya kalau kayak gitu nggak bakat deh, ah, kayak ah, ah. ya produk A apa itu kan pernah Ya, ada, produk ini kan sudah pernah ada juga, tapi betul. kayak nggak bisa, kayak nggak match, kayak nggak match, nggak klik gitu. Oke. Nah, sampai Mm-mm. akhirnya ditawarin ini, apa yang akhirnya membuat dokter akhirnya oke? Pasien-pasien Oh, jadi dari pasien-pasien. Jadi sempat ditawarin, tapi dokter waktu itu belum terlalu belum ngeklik. terlalu Sampai ngeklik, akhirnya pasien-pasien yang cerita bertanya, tentang produk ini. bertanya boleh apa nggak pakai. Ya aku bilang kalau selama ini Bapak tetap memperhatikan obat dari saya, tetap mengkonsumsi obat dari saya, itu sebagai tambahan nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Karena memang produk ini juga bukan untuk pengganti obat juga kan, Dok ya? Iya, bukan pengganti obat. Nanti aku bisa nggak dok, misalnya setelah pakai ini aku nggak pakai obat lagi. Bisa aja kalau memang dari pantauan medis dan laboratorium itu bagus, ya pasti ada yang di-stop obatnya kan Iya. gitu. Terus kemudian banyak yang nanya, banyak yang nanya, banyak yang nanya. Dan Penasaran ya? kadang-kadang setelah mereka kontrol tuh aku lihat loh, kok jadi beda ya orang ini dibandingkan dengan selama ini kalau dia nggak pakai. Saya bilang itu siapa? Aku baca-baca, oh ternyata emang dia tuh intinya berbagai macam antioksidan. Oke. Antioksidan itu kan adalah zat yang di atasnya multivitamin. Oke, baik. Jadi dia bisa menghambat radikal bebas atau sel-sel yang merusak, hal-hal yang merusak sel sehingga dia jadi normal lagi gitu. Aku Oke. lihat, "Oh, ini kok sama dengan penelitian aku." Jadi aku tuh CFI pada saat aku mengambil konsultan endokrin metabolic diabetes itu, aku bikin tesis kan. Oke. Tugas akhir itu adalah mengukur kadar antioksidan I untuk see. efek terhadap gula darah, terhadap kolesterol, terhadap tensi dari produk tertentu Indonesia yang isinya juga antioksidan yang hampir sama dengan AFC. Oke. Bahkan aku lihat yang di AFC itu kadarnya malah lebih komplit banget dibandingkan yang aku teliti itu. Jadi aku adalah dokter yang memang yakin bahwa antioksidan itu akan bisa membuat seorang pasien menjadi semakin paripurna kesehatannya. Karena aku memang meneliti. Iya, iya, iya. Penelitianku itu dikerjakan di Pekalongan. Oke. Itu tahun berapa? Di kota Pekalongan itu pada tahun 2015 lah. 2015. Ya itu, jadi di situ ada sebuah desa yang merupakan kantong diabetes. Oh, oke. Jadi banyak banget orang-orang diabetes di Iya, situ karena gitu. di sana pernikahan saudara, Oh, pernikahan antar saudara. pernikahan antar saudara. Jadi, Pengaruhi nah gitu itu maksudnya. karena pernikahan antar saudara itu mempengaruhi gen, Oh, bisa kayak gitu ya, Dok, ya? mempengaruhi kesehatan pankreas juga, sehingga banyak sekali terjadi diabetes di desa tersebut. Oke. Sehingga desa tersebut dianggap sebagai kantong diabetes. Dan itu usia-usianya rata-rata usia-usia Muda. tertentu. Usia muda juga. Muda. Anak-anak kecil. Ada yang masih kecil, ada yang 17 tahun, 15 tahun, 21 tahun juga ada. Dan itu kita ambil sebagai sampel yang kita teliti. Setelah kita berikan obat A dan obat B yang merupakan antioksidan tadi, kita teliti bagaimana tensinya, bagaimana kolesterolnya, bagaimana gula darahnya, ternyata baik Iya. dengan antioksidan itu. Oke. Jadi peran antioksidan ini benar-benar Sangat penting banget ya. penting banget. Padahal kan sebetulnya di dalam tubuh kita juga bisa memproduksi itu kan, Dok? Iya, antioksidan yang endogen juga ada, tapi kadang-kadang dengan terpaparnya dari Banyaknya luar, paparan radikal iya, bebas gitu ya. radikal bebas misalnya juga mikroplastik saat ini kan banyak banget itu kurang. Apalagi orang tua. Kalau kita udah menua, antioksidan kita udah berbeda. Jadi antioksidan usia 40 tahun dengan antioksidan usia 17 tahun itu beda. Makanya kenapa kita butuh antioksidan dari luar. Jadi Itu- ibaratnya usia-usia yang udah tertentu ini kita justru butuh tambahan lebih banyak nutrisi ya, maksudnya antioksidannya lebih banyak ya. Iya, karena kita juga produksi endogennya berkurang, juga penyakit degeneratif sudah mulai datang kan. Penyakit-penyakit- Ngomong-ngomong tentang antioksidan nih ya, Dok ya. Ada nggak sih makanan-makanan yang memang terkenal gitu ya, dikenal dengan makanan-makanan yang tinggi akan antioksidan gitu? banyak buah-buahan, Oke. gitu itu kan juga banyak mengandung antioksidan. Nah, Seperti itu. kalau kayak radikal bebas, Dok. Ini tadi kan dokter bilang ya, bagaimana peran daripada antioksidan itu membantu ibaratnya mencegah kerusakan sel juga ya akibat paparan radikal bebas. Itu dari mana aja? Dari apa aja nih radikal bebas? Polutan, Hah? polutan dari debu, Polutan, dari oke, baik. asap rokok, kemudian juga mikroplastik saat ini, seperti itu, pengawet, itu juga sangat Ya itu pestisida. udah ibaratnya jadi kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu. Kita gitu selalu ya. bertemu. Kadang-kadang Mau nggak kita mau. bikin jus itu sehat, bagus. Tapi kok jusnya, jangan lupa jusnya itu organik apa? Buah organik atau buah yang ada
pestisidanya kan kita nggak tahu. Betul, Gitu. betul, betul. Apalagi zaman sekarang kayak dibanding dulu juga buah-buahannya gitu ya. Kalau ini warnanya tuh bisa Iya, warnanya udah betul. merah banget, Benar, manis benar, banget. Itu gimana sih dok? benar. Maksudnya Ya itulah makanya kita zaman dulu harus kan kayak nggak semanis sekarang ya. Kalau sekarang makan buah tuh itu juga bisa ada fruktosa kan kita bicara gula juga ada dari sukrosa, buah. fruktosa gitu ya. Iya, Itu benar. mempengaruhi juga ya kita punya gula darah ya. Mempengaruhi. Jadi memang buah-buahan itu kita harus menilai dari sisi bagaimana dia pengolahannya. Jadi maksudnya apakah dibesarkan dengan pestisida, kemudian dengan pupuk yang bagaimana kita nggak ngerti, disemprot apa supaya apa kita nggak tahu juga, bagaimana supaya tetap awet dari negeri sana dibawa ke sini kan gitu kan. Itu dari sisi hariannya. Kemudian dari sisi komposisinya. Juga kita kalau untuk buah-buahan itu jangan lupa bahwa gula dari buah-buahan itu juga harus diperhatikan, Cik Evi. Jadi untuk pasien diabetes itu juga harus memperhatikan buah-buah mana yang boleh atau Iya, aman dikonsumsi. betul. Bagaimana kandungan kalorinya, bagaimana indeks glikemiknya. Betul. Jadi kalau kalori kan dia akan meningkatkan gula juga. Kemudian indeks glikemik itu seberapa besar dia meningkatkan kadar gula pada tubuh kita gitu. Oke, contohnya nih dok, buah apa aja nih yang terkenal indeks glikemiknya tinggi? Biar teman-teman semua pendengar podcast Deeper ini jadi lebih pinter lagi. Jarang-jarang kan aku bisa invite dokter Diana. Nah, jadi teman-teman kalau mau undang dokter Diana lagi lain kali di podcast ini, komen-komen dulu di bawah nih. Boleh silakan dok, apa nih Ya. buah-buahnya? Mungkin yang paling gampang buah itu PDAM, CFV. Yang dilarang PDAM. Apa tuh singkatannya dok? Pisang. Oh, oke. Wah, ini menarik. Sekarang nggak tahu kan? Durian, A-nya alpukat. Oke. Kemudian pisang, durian, Mangga nih ya. mangga, M-nya mangga. PDAM. Wow, pisang, durian, alpukat, mangga. Jadi kalau pada musim-musim tertentu, musim durian, musim mangga, pusing kepala saya. Oh, Gula pasti udah nggak gulanya pernah pasti. normal. Pasti nggak pernah normal. Padahal udah tahu ya mereka ya. Banyak yang nggak tahu. Oh, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Kalau mangga itu meningkatkan gula darah. Ya, Banyak yang nggak tinggi. tahu bahwa durian meningkatkan gula darah sangat tinggi. Nah, itu kan sebenarnya rasanya juga emang durian. Nggak Saya terlalu sih manis, jujur saya kan? nggak suka durian ya. Iya. Mohon maaf ya pecinta-pecinta durian. Tapi Mungkin nggak terlalu manis, tapi Tapi dia kalorinya indeks itu tadi. glikemiknya. oh, indeks glikemiknya. Jadi nggak tinggi. selalu manis ya, Dok ya. Maksudnya buah-buahan yang indeks glikemiknya tinggi itu nggak selalu manisnya yang terlalu gimana gitu ya? Iya, kemudian kalorinya juga mengandung Oke. tinggi kalori. Oke, benar. Seperti itu. Alpukat juga, Dok. Alpukat pada orang-orang tertentu yang memang ada bakat untuk peningkatan kolesterol, gangguan lipid itu memang dia mengganggu. Kalorinya cukup tinggi. Jadi kadang-kadang kan ada yang Jadi yang lebih kayak berlemak gitu kali, Dok ya? Yang buah-buahannya. Sekarang aku tanya, Ibu tujuannya apa makan alpukat? Kalau emang suka, memang nggak ada pilihan lain, it's okay. Tapi kalau tujuannya sehat, terus mengkonsumsi itu mendingan nggak usah. Gitu. Oke. Kayak juga yang orang-orang nggak tahu kuning telur. Itu Sekarang kan lagi tren nih kuning telur kan, merebus telur 4 telur pagi hari bla 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 gitu kan. Yang ada kolesterol pasien aku naik semua. kuning telur. Kuning telurnya itu. Kalau putih telur aman ya? Kuning telurnya aman, mau seberapa banyak bebas. Tapi kalau kuning telur itu dia mengandung cukup tinggi kolesterol. 150 sampai 200 gram per butir. Per butir? Ya, jadi hati-hati. Jadi saya nggak melarang ya Iya, untuk iya. mengkonsumsi telur, tapi hati-hati dan jangan dengan sengaja mengkonsumsi untuk meningkatkan kesehatan dengan telur. Jadi kalau emang nggak ada lauk lagi, harus rebus telur, harus dadar telur ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya aku makan telur supaya sehat, mendingan nggak usah deh. Sewajarnya aja gitu. Oke. Kalau bagi orang-orang yang sehat, ada nggak sih kayak anjuran atau nggak boleh melebihi dari berapa Iya. butir gitu? Mungkin cara merebusnya, cara merebusnya. Maksudnya itu mempengaruhi? Iya, pengaruh. Jadi pada saat kita mendidih itu usahakan memasukkan telurnya pada saat mendidih itu 7 menit aja udah cukup, jangan lebih. Kalau melebihi? Teroksidasi dia kuning telurnya, sehingga endapan kolesterolnya semakin tinggi. Wow, menarik. Oke, jadi selain Pakai buah-buahan. timer. Iya. Harus pakai timer. Oh, nggak boleh lebih dari 7 7 menit. menit. Iya, Jadi iya, itu pada 7 menit itu udah kulit kuningnya udah lumayan enak kok, dan kuningnya juga udah lumayan padat gitu. Soalnya kan kadang kita misalkan contoh ya kayak masakan-masakan Indonesia seperti misalkan semur ya misalkan Tuh. ada juga kan beberapa orang itu kan suka misalkan contoh ada opor ada segala Iya. macam ya. Nah tapi ada beberapa Semakin lama semakin oke.
Atau mungkin kita masak yang sapi-sapian deh gitu ya. Itu kan biasa kita masukin yang namanya slow cooker ya dok ya, biar empuk tuh. Nah itu kan biasanya kan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya. Itu sebenarnya nggak Kalau begitu daging bagus sih ya? aku belum terlalu mempelajari, tapi Oke. kalau telur aku udah cukup banyak mempelajari sih seperti itu. Oke, oke. Tapi kalau minyak gitu misalnya sayuran, opor gitu, kalau semakin lama semakin banyak dipanasin semakin enak itu ya jadinya namanya jenuh, semakin Ya, jenuh. betul betul. Nah semakin jenuh itu semakin aterogenik, dia akan semakin menyebabkan endapan pada pembuluh darah bagian tengah. Oke. Jadi akan menebal. Nah kayak misalkan contoh santan deh dok. Sebetulnya santan sendiri itu kan nggak aman kan? Iya kayak Yang nggak manis kan? iya Tapi maksudnya kalorinya tinggi. yang menjadi masalah itu ketika santan itu dipanaskan berulang kali. Dokter setuju nggak dengan hal itu? Iya, dia akan meningkatkan kejenuhannya, semakin jenuh. Oke. Sehingga akan lebih berbahaya untuk pembuluh darah kita. Oke. Wah, ini menarik nih kalau ngomongin tentang kesehatan ya. Apalagi gula darah tinggi karena kita juga melihat bahwa belakangan ini banyak sekali orang-orang yang ya dalam arti diabetes ya dok ya. Kayak peningkatan orang-orang yang kena diabetes tuh beberapa tahun belakangan tuh bukan cuma betul. orang-orang tua aja, iya nggak sih dok? Iya, jadi memang dari penelitian ya Cevi, diabetes di Indonesia ini ranking 5 dunia. Jadi kita tuh masuk 10 besar. Dan ternyata dari situ, dari orang-orang diabetes yang diobatin, yang bisa mencapai target gula yang diharapkan, itu baru 18%. Jadi tidak maksimal pengobatan kita. Entah berbagai macam penyebab, entah emang nggak bisa dibilangin pasiennya makannya gitu. Atau pengen menikmati hidup, atau kitanya yang kurang memberikan edukasi. Nah, jadi PR kita di bidang diabetes itu sangat banyak sekali dari jumlah populasi yang besar, jumlah pasiennya banyak, kemudian yang udah diobatin juga hasil pengobatannya itu juga tidak maksimal, sehingga komplikasinya juga muncul. Nah, komplikasi diabetes itu kan akan menyebabkan terjadinya peningkatan pembiayaan kan dari negara, misalnya kalau asuransi BPJS atau misalnya asuransi yang lain. Yang awalnya diabetes aja, kemudian dia kena stroke, harus dirawat berkali-kali. Yang diabetes aja, habis itu kena serangan jantung, harus pasang ring. Pasang ringnya 1 ring, 2 ring, 3 ring, bypass gitu kan. Terus yang dari diabetes biasa yang hanya minum obat ternyata amputasi kaki, amputasi di jari, kemudian mata kaki, kemudian bawah lutut, kemudian paha, kemudian kaki satunya. Nah, itu sudah banyak sekali. Dan kemudian kebutaan juga. Belum lagi disfungsi ereksi, laki-laki yang sangat mengganggu. Jadi dari sisi jumlah pasiennya banyak, jumlah yang sudah berhasil diobati juga belum banyak, komplikasinya juga masih banyak sekali. Nah, itu PR aku sebagai dokter diabetes yang masih jumlahnya sedikit di Indonesia seperti itu. Di Semarang aja banyak loh rumah sakit yang nggak punya dokter diabetes, dokter KMD. Jadi ya makanya kalau nih bisa pulang ke Semarang itu tetap harus cepat pulang supaya tetap pasien-pasien itu tidak ketinggalan obat-obatan yang mereka miliki. Betul. Sama ini menarik juga dok, kan ada beberapa yang kita kan bergerak di bidang kesehatan ya. Ya aku pun juga masih belajar ya, walaupun keren, aku Cevi, bikin keren kita banget. belajar banyak lah. Pokoknya di AFC ini kan kita belajar dari banyak hal. Saat ini kita juga nggak harus mempunyai profesi sebagai seorang dokter. Aku juga salut loh sama Cevi. Keren. Nggak, nah tapi ini ada yang menarik nih dok. Seringkali ada orang-orang yang mungkin ya penderita diabetes ya. Dia bilang, saya sih udah nggak makan makanan manis, saya udah nggak minum minuman manis, tapi kok masih gula darahnya tinggi. Ya, terus terkadang saya suka menanyakan juga, Bapak sarapannya apa gitu ya? Ya nasi putih, bihun, atau bubur putih. Iya. Nah, ini menurut Dokter Diana ya, biar teman-teman semua di sini juga tahu bahwa peningkatan gula darah itu tidak selalu dari makanan-makanan ataupun minuman manis. Betul. Apa aja yang bisa mempengaruhi kenaikan gula darah selain makanan minuman manis? Iya, jadi memang untuk peningkatan gula darah itu ada 2 hal. Oke. Dari makanan yang manis, memang dia manis, atau makanan yang mengandung gula. Oke. Karena gula itu belum berarti manis, tapi kalorinya tinggi. Oke. Misalnya, Contoh, ya nasi. nasi ya. Iya. Nasi merah gitu sebetulnya aman nggak Ya itu untuk penderita upaya. diabetes? Oh, oke. Nah, nasi merah sih upaya bagus. Tapi kalau nasi merah habis itu makannya pakai tempe mendoan, kemudian kuning telur, telur apa namanya, telurnya dibacem apa di apa tuh ya, yang sampai hitam tuh kuning telurnya tuh yang sampai itu balado. Yang di kecap gitu ya. Terus Indonesia kan pagi makan bubur, siang makan nasi goreng, malam makan sate, lontong sate kan gitu orang Indonesia kan 3 kali sehari. Jadi kadang-kadang pun juga dari beras juga gitu dari beras juga, kalorinya, indeks glikemiknya tinggi gitu. Nah, jadi
yang perlu diperhatikan adalah karbo ya dok ya? Ya, Satu karbo. betul. Oke, lalu apa lagi dok? Yang bisa meningkatkan kenaikan gula darah? Iya, karbo kemudian tetap Kalori ya? manis, kalori, juga ya? kalori Kalori ya? sama aja. Jadi Oke. jangan keliru menafsirkan bahwa semua yang manis itulah yang meningkatkan gula darah. Jangan terlalu menafsirkan bahwa hanya nasi yang meningkatkan gula darah. Tapi aksesorisnya itu CFV justru. Kerupuk, emping, Kalorinya itu udah makanan tinggi. kecil. Ya, ya. Aku makanan kecil aja kok dok, makanan kecil. Iya makanan kecil, tapi kalorinya tinggi. Oke. Iya kerupuk, tapi kalorinya tinggi. Iya. Pasien-pasien aku yang udah aku ancam jangan makan kerupuk, udah bagus gulanya. Kerupuk nih teman-teman, siapa pecinta kerupuk di sini? Ya, Hati-hati. kerupuk emping ya. Ya intinya apapun itu selama itu berlebihan, saya rasa ya nggak bagus lah. Betul, Intinya kita iya. harus jaga keseimbangannya aja ya. Ya jenisnya diperhatikan. Jadi 3G mungkin ya. Jadi ada jembatan keledai lagi namanya 3G di bidang kesehatan. Oke, apa itu dok? Jadi jenis makanan, Oke. jumlah makanan, Oke. dan jadwal makanan. Jenis, jumlah, dan jadwal Jadwal, makanan. Jadwal iya. maksudnya waktu. Jadwal ya misalnya pagi, siang, sore. Jadwal makan pagi, makan siang, makan sore. Di antara itu nggak usah makan kalau emang belum waktunya kayak gitu. Indonesia ini soalnya suka nyemil. Nah itu, itu berarti jenisnya diperhatiin. Jenisnya cemilannya dikurangin. Makanan pokok aja, makan nasi aja. Kadang-kadang ada juga nih pasien yang ini jenis ya. Makan soto, dok, aku makan soto udah nggak pakai nasi loh katanya gitu. Kok masih triglyceridku tinggi 300? Kok masih gulaku tinggi? Nah ibu nggak makan sotonya pakai apa kalau nggak pakai nasi? Ya pakai perkedel 3. Oke. Itu kan kentang, Oke. digoreng, ya kan? Iya. Itu jadi naik, triglyceridnya juga ikut naik. Jadi itu jenis yang harus pasien-pasien nggak ngerti. Oke. Kemudian jumlah. Ya jumlah kalau misalnya pagi ya sedikit aja dong, jangan terlalu banyak. Siang oke, boleh banyak lah, malam jangan banyak. Kalau Indonesia kadang-kadang karena dari pagi sampai siang sore kerja, pulang malam tuh kayaknya apresiasi buat diri sendiri untuk makan. Terus makannya malam tuh paling banyak, terus tidur. Apalagi kalau stres. Kayaknya ngemilnya jadi lebih banyak ya. Bener Oke. gitu. Nah kalau susu gimana dok? Susu aku rasa nggak apa-apa ya, asal Susu jangan full dicampur. cream gitu. Kayak misalkan orang kan jangan kopi full nih ya, cream. kopi tuh harus ada susu. Kayak walaupun nggak gula, tapi kayak kalau pakai susu tuh kayak lebih gimana Mungkin gitu. yang jangan yang full cream ya, yang low fat aja Low fat lah. lah ya. Tetap kan Intinya yang minuman-minuman yang tinggi kalori itu juga harus diperhatikan ya. Makanan iya, juga ya. kecuali bang nggak doyan makan sih nggak apa-apa minum susu. Kalau udah makannya rajin, ngamalnya rajin, susunya rajin, aduh. Iya. Kadang-kadang mereka kan susu tujuannya untuk kalsiumnya. Betul. Aku biar kalsiumku tinggi dok, iya kalsiumnya tinggi tapi triglyceridnya naik. Kalau emang kalsium aja udah ada kok makanan yang hanya kalsium aja atau vitamin yang hanya kalsium aja ada, tapi tanpa ada susunya kan, tanpa ada kalorinya gitu. Sama ini aku sering dengar juga dok ya, kayak misalkan orang-orang yang mengalami diabetes itu disarankan untuk kalau habis makan malam itu jalan kaki. Menurut dokter Diana gimana tuh? Bagus. Jadi kan Kenapa sih? supaya Apa sih peran olahraga itu untuk orang-orang diabetes? sangat penting. Jadi olahraga itu sangat penting untuk memperbaiki atau memperkuat kardiovaskuler, itu yang pertama. Yang kedua supaya energinya tidak menumpuk di dalam badan pasien tersebut, yang dimana akan bisa menimbulkan obesitas. Karena kalau seorang pasien diabetes tidak berolahraga, maka dia kan akan obesitas. Obesitasnya itu diukur dari lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Lingkar Oke. perut, lingkar Jadi perut. kalau wanita, pria gimana tuh lingkar pinggangnya? Yang normal? Wanita di bawah 80. Di bawah 80 cm. Ya, pria di bawah 90 tuh harus. Oke. Kalau melebihi, Kalau melebihi, nggak menjamin dia diabetes kan? Tapi meningkatkan resiko gitu ya? iya. Jadi kadang-kadang ada pasien yang aku nggak ada keluarga dengan diabetes kok dok, nggak apa-apa. Tapi kenapa kok sekarang aku kena diabetes? Ya gimana nggak kena diabetes soal lingkar pinggangnya, lingkar perutnya aja lebih dari 80. Nah kenapa kok lingkar perut itu bikin diabetes? Karena di lingkar perut itu maka ada lemak, Oke. ya kan, lemak visceral. Ya, visceral Lemak fat itu yang visceral. paling sulit ya. Visceral fat itu di perut beliau itu lemaknya itu nggak cuma di bawah perut aja, tapi juga di organ-organ penting, menyelimuti organ-organ penting termasuk hati, termasuk pembuluh darah di situ, termasuk pankreas dan kemudian empedu. Nah itu menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin itu maksudnya tubuh kita nggak bisa merespon insulin dengan baik.
pabriknya insulin itu kan pankreas. Mm-mm. Pankreasnya sih bisa bikin Oke. insulin, Masih bisa produksi lah ya. produksi, tapi yang Tapi dihasilkan oleh pabriknya itu, ibaratnya mobil yang dibikin itu tuh nggak bisa ngangkut penumpang. Pankreas sih ibaratnya pabrik mobil. Aku bikin insulin nih, namanya mobil insulin gitu Iya, kan, iya. pankreas. Nama mobil insulinnya itu karena perutnya gede, dia itu nggak bisa ada makanan lewat itu tuh nggak dianggap sebagai penumpang, dilewatin aja. Di halte ada penumpang, ada gula yang harusnya dimasukin dong ke dalam mobilnya, tapi sama dia nggak diangkut sehingga akan meracuni pembuluh darah di otak jadi stroke, meracuni pembuluh darah di jantung jadi serangan jantung, meracuni pembuluh darah di mata jadi kebutaan atau glaukoma, meracuni pembuluh darah di kaki, ujung tangan neuropati. Itu sangat 90% pasien aku keluhannya apa Bu? Kakiku tebel dok, Oke, kakiku berasa kayak kesemutan, kebas gitu ya. Itu pengaruh saraf itu juga dari komplikasi diabetes. komplikasi diabetes ya? Komplikasi diabetes yang kronik. Oh, yang kronik. Komplikasi diabetes ada komplikasi jangka panjang, komplikasi jangka pendek. Kalau yang kayak kebas-kebas Itu gitu. komplikasi jangka panjang. Jadi komplikasi jangka panjang itu kebas-kebas, neuropati diabetes, kebas-kebas, nefropati diabetes, gangguan ginjal, gagal ginjal. Oke. Kemudian juga bisa retinopati diabetes, Betul, mata. mata kabur. Iya. Kemudian juga akhirnya bisa serangan jantung. Oke. Kemudian bisa gangguan di pembuluh darah sehingga terjadi amputasi. Kemudian itu yang jangka panjang, masih lama dapatnya, mungkin setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru bisa kena komplikasi jangka panjang. Tapi komplikasi jangka pendek juga ada Cik Evi Oke. untuk diabetes. Seperti apa? Adalah peningkatan gula darah yang sangat tinggi. Gula darah datang ke UGD, datang ke ICU dengan gula darah 600, 1000, Batasnya berapa dok? batasnya 300. Itu udah dianggap Untuk dewasa? bahaya. Oke. Kalau batas normalnya 200. Batas normal 200. Tapi kegawatan glikemik, kegawatan gula tinggi itu di atas 300, 400. Nah, kalau untuk pasien diabetes sendiri ada kemungkinan nggak sih bisa tanpa harus obat gitu, dengan kita menjaga pola makan, pola hidup aja bisa turun gitu? Iya, sebenarnya pengobatan diabetes itu bukan langsung obat. Oke. Jadi ada Makan, pilarnya. pola hidupnya. Iya, lifestyle dulu, jaga makan, olahraga, berpikir sehat, baru obat. Tapi Iya. karakter pasien-pasien kita tuh unik-unik sekali. Maunya obat gitu ya, dok ya? Kan ada gini, dok, saya pokoknya boleh makan semuanya. Terserah dokter dia ada mau kasih obat apa aja, tapi saya maunya boleh makan semua, lab saya bagus. Oh gitu ya Pak, Bu, ya oke. Oh gitu. Jadi sebetulnya ini menarik ya. Jadi sebetulnya teman-teman yang punya keluhan diabetes itu sebetulnya langkah awalnya juga bisa juga dengan mengganti lifestyle-nya. Betul. Ya, dengan makanannya. Lalu pola hidup apa lagi dok yang bisa meningkatkan gula darah tinggi? Kurang tidur. Kurang tidur bisa ya? Bisa. Apa hubungannya sebetulnya? Ya, radikal bebasnya, stresnya, antioksidannya kan juga berkurang. Seperti itu. Banyak pasienku yang misalnya dia kurang tidur, gulanya pasti tinggi. Jadi buat orang-orang yang mengalami obesitas, salah satunya harus memperhatikan waktu tidur juga. Iya, olahraga, jaga lingkar pinggang, perhatikan waktu tidur, jangan stres gitu. Oke. Nah, ini kita langsung balik lagi nih ya, karena tadi langsung serunya ya dok ya. Melenceng. Iya, itu sayang soalnya lagi dibahas gitu kayak oke. Tapi balik lagi, akhirnya dokter dikenalkan dengan dokter Endang yang sebelumnya ya udahlah nggak terlalu gimana gitu kan. Dari pasien-pasien mulai menanyakan produk ini. Iya, menanyakan dan minta izin untuk mencoba produk ini. Oke. Nah, sebelum dokter berani waktu itu, oke, boleh minum ini. Waktu itu dokter meneliti atau gimana nggak? Ya, awalnya saya nggak meneliti, tapi karena pasien itu kembali kontrol dengan kondisi yang baik, saya tuh jadi penasaran. Oh, hasil labnya bagus gitu? Hasilnya bagus, berbeda dengan orang lain yang awalnya dia misalnya neuropati, datang tuh nggak neuropati lagi. Kulitnya lebih pelampi, lebih bagus, jalannya juga nggak yang gimana. So, aku lihat kok bagus-bagus, labnya kok oke. Biasanya pasien ini jelek-jelek, terus labnya setelah aku lihat, oh emang dia antioksidannya tinggi banget. Jadi itu akhirnya dokter. Dan banyak sekali isinya, dari salmonnya, glutathionnya juga, black garlicnya itu. Karena terus terang aku sebelum mengkonsumsi AFC ini, aku termasuk orang yang suka makan bawang putih memang. Gitu. Tapi setelah ada AFC ini ya aku berganti ke AFC. Nah kemudian karena setelah aku pelajari dan itu pas banget dengan tesis aku, karya akhir aku itu di waktu aku ambil konsultan, ya oke lah akhirnya aku mulai mencoba untuk aku sendiri. Dan beberapa pasien kadang-kadang tuh bertanya, dok saya dengar ini,
boleh nggak pakai? Iya boleh. Beli di mana ya dok? Lah kok beli di mana ya kok nanya gitu. Akhirnya terus teman Jadi aku, belum tahu tuh sebetulnya kalau ini produk tuh nggak bisa didapetin di apotik gitu. iya, Dokter baru tahu atau nggak saat aku ini? tahu. Oke. Tapi karena pasien itu bertanya beli di mana, akhirnya oh bapak mau, oke saya kenalkan aja sama teman aku yang memang Oke. pegang ini. Saya Iya, bilang iya, gitu. iya. Akhirnya kan terus Belilah. order lewat beliau. Kemudian setelah ada satu set aku beli, teman aku bilang, tuh kamu udah beli 2, tuh kamu udah bisa member, mana KTP-nya? Oh. Jadi langsung didaftarkan waktu itu ya. Mana Luar KTP-nya? biasa. Buat apa? Ya buat membernya gini 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 gitu. Terus Oke. akhirnya oke aku kasih. Kemudian habis itu kan terus COVID ya. Iya. Nah udah itu Tapi dokter akhirnya mulai berani konsumsi itu gara-gara melihat hasil ya riset dari perubahan pasien-pasien daripada aku. pasien-pasien ya. Iya, riset dari Oke. pasien-pasien aku. Kemudian setelah itu COVID, aku bisa menyelamatkan sangat banyak nyawa dengan produk ini. Maka aku semakin yakin. Dan kemudian juga keluargaku sendiri, orang-orang terdekatku setelah mengkonsumsi ini banyak sekali transformasi yang mereka dapatkan. Betul. Jadi testimoni dari pasien, testimoni dari aku sendiri. Aku Kalau dulu dokter hipertensi. apa? Pada saat COVID, Heeh. itu kan dokter penyakit dalam itu hanya kita loh yang bisa maju untuk Iya. praktek ya. Kalau Iya. dokter lain kan, ya misalnya dokter kulit kan udah nggak mikir deh kita mau bercantik-cantik. Yang penting kan selamat, sehat, Iya. hidup gitu kan Betul, di itu kan kayak seleksi alam ya CFV waktu itu ya. Iya. Jadi di rumah sakit aku tuh 500 bed itu COVID semua dan dokternya itu hanya 7 orang. Wow, 500. Mm-mm. Itu kan udah pakai APD ya. Iya, Itu udah aku pakai kebayangin APD. sih kalau sampai pas lagi mau buang air kecil itu gimana ya. Ya sebelum pakai pipis ini dulu. Tapi itu bisa dari pagi sampai malam gitu ya. Itu sampai malam hari. Kadang Dedi itu suami aku bilang, Mam, aku jemput ya. Ah, nggak usah deh, saya tuh paling nggak suka kalau dijemput. Karena saya merasa Kayak kalau udah dijemput, buru-buru gitu ya. dijemput saat itu ada pasien yang gawat, aku harus ngelola. Aku inget suami aku udah di ruangan, harus jemput deh Pak, begitu Iya, kan. iya, iya. Tapi karena waktu itu COVID, suami aku nekat, pokoknya aku harus jemput gitu kan. Karena itu malam CFV, Iya. gelap, kan diblokir semua jalan-jalan waktu itu Iya. kayak gitu. Jadi aku tuh berangkat pagi, pulangnya dini hari, berangkat lagi karena pasiennya banyak. Dan itu aku hipertensi. Karena itu. Karena overload pekerjaan. Oh, karena overload pekerjaan. Jadi Padahal pada saat- sebelumnya aman ya? Aman. Oh, wow. Menurut Itu ya, aman, tapi bang orang tua aku pengorbanan ada dokter. orang tua aku ada hipertensi. Kemudian aku banget vertigo. Aduh, ini kok vertigo ya? Padahal pasien aku banyak, nggak ada yang bisa menggantikan. Kita kan Iya, digilir. Heeh. Wah, pasien aku satu bangsa gimana? Akhirnya ya aku minum obat tensi kan. Iya, iya, iya. Kemudian setelah aku mengkonsumsi Subara Sukusi ini, waktu itu belum ada Hikari. Sekarang sampai hari ini, aku sudah tidak minum obat tensi lagi. Wow. Sama sekali. Itu Sebetulnya- pribadi aku. Iya, pribadi ya. Kemudian ratusan pasien-pasien aku yang bisa aku selamatkan kakinya. Sampai aku dikenal sebagai dokter kaki diabetes karena banyak pasien yang tidak jadi amputasi karena memakai produk ini. Tuh, aku penasaran sih. Waktu dulu dokter konsumsi produk AFC yang gara-gara sempat mengalami hipertensi. Iya. Terus itu konsumsi apa aja waktu itu? Gabungan Subara Sukusi Hikari 3 kali sehari. Oh, 3 Jadi- kali sehari ya? Iya, di samping menopang kesehatan aku, awalnya untuk menopang kesehatan aku, tapi ternyata kok obat tensiku bisa aku hilangkan dari daftar obat yang aku minum. Aku waktu kalau dia nanya, dokter gimana kabarnya? Aku sedih loh. Kenapa sedih? Aku hipertensi. Nah, tapi kan Gitu. melayani banyak pasien-pasien yang COVID, sempat ngalamin COVID nggak? Enggak. Oh, Pernah waktu itu bukan COVID positif, tapi waktu itu aku pernah rapat dengan yayasan rumah sakit. Pada saat setelah selesai rapat itu, beliau terkena COVID, sehingga aku diisolasi selama 2 minggu. Oke. Tapi pada saat itu di swab negatif, tapi tetap awal-awal kan kita kalau udah ada yang terpapar harus 2 minggu diisolasi di Iya, rumah iya. gitu. Sempat aku diisolasi 2 minggu di rumah. Oke. Tapi Nah, kalau jadi- terkena aku nggak pernah Oke, baik. negatif. Nah, ini dokter kan berarti kan konsumsi tadi 3 kali sehari ya? Mm-mm. Berapa lama tuh sampai akhirnya tekanan darahnya udah bagus gitu, nggak minum obat tensi Nggak lagi? sampai seminggu udah bagus kok. Oh. Aku tetap bisa bekerja dengan didampingi oleh produk ajaib ini. Aku bilang ini memang produk ajaib. Iya, karena memang produk kita juga sebetulnya kalau kita butuh atau kita misalkan lagi sakit, kita mau tingkatin sesuai kebutuhan juga aman-aman aja ya dok ya? Aman aja. Biasanya kalau aku lagi flu, udah mulai agak flu, aku naikin otsukusinya. Buat Karena imun lah otsukusi ya. ya bisa menangkal infeksi. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman dari pasien dokter Diana yang memang paling terkesan Mm-mm. di Dokdi?
Yang paling terkesan itu baru-barusan ini, 3 bulan yang lalu. Oke, kenapa tuh? Jadi aku dapat kiriman pasien 21 tahun, Evi. 21 tahun kena diabetes. Kena diabetes, gula darahnya 600. Wow. Dok, ini dokter terima nggak rujukan dari rumah sakit A, butuh ICU. Siapa? Usianya 21 tahun, gula darah 600. Pada saat kulihat pasien itu, waduh, udah nggak sadar, pasang ventilator, kemudian lambungnya itu udah hitam, cairan lambungnya. Cairan lambung hitam itu disebut sebagai DIC atau disseminate intravascular coagulation. Tapi dari jembatan kami, DIC itu istilahnya kalau udah pasien udah datang dengan nggak sadar, kemudian NGT-nya, pipa selangnya itu hitam, berarti udah DIC itu death is coming. Istilahnya kita gitu, aduh kok udah DIC, udah stress ulcer, aduh udah kemungkinannya udah susah lah gitu. Oke, emang kalau orang yang udah sampai kayak gula darah ya kayak 600 gitu, ada nggak sih kayak perubahan-perubahan di tubuhnya atau kayak gejala-gejalanya yang mungkin yang dirasakan oleh orang tersebut? Aku nggak tahu di rumah sakit sebelumnya dia dirawat dengan kondisi seperti apa. Oke, Tapi karena dari ini keluarga sih rujukan dia, dari rumah sakit lain ya? dia bilang hanya demam biasa gitu. Tapi saat datang ke aku itu dengan kondisi gula darah 600, nggak sadar, pendarahan lambung, ginjalnya 5, kreatinnya 5, naik ke 8, denyut jantungnya 140. Terus keluarga bilang gini, aku udah merasa ini udah kurang dari 50% lah untuk dia bisa hidup lagi, chance-nya kan. Tapi terus keluarga bilang, dok, saya mau apa aja, terserah dokter, pokoknya saya mau anak saya selamat. Terus bilang, aduh aku kasih apa lagi ya, udah antibiotik udah, cuci darah udah. Cuci darah, karena kan akut kidney injury. Jadi dia diagnosanya itu adalah sebagai pasien dengan kegawatan hiperglikemi, kegawatan diabetes karena gula darah 600, kemudian dia ada infeksi di paru-paru yang mengalami sepsis, jadi penyebaran ke seluruh tubuh yang menyebabkan pendarahan di lambung, menyebabkan gagal ginjal. Jadi akut kidney injury, gagal ginjal atau hantaman di ginjal karena dadakan, karena situasi yang kompleks gawat itu. Cuci darah dia di ICU, selama sebulan tuh cuci darah seminggu 3 kali. Kemudian pakai ventilator, dan karena ventilatornya itu sudah lebih dari 2 minggu, maka kita harus lukain leher ya. Jadi kalau kita pakai ventilator CFI dari mulut kemudian ke tenggorokan sampai ke paru itu sangat kering rasanya. Jadi aku pernah ada testimoni pasien yang pakai ventilator setelah dia sehat. Waktu itu namanya Irin. Irin, yang kamu rasakan apa waktu kamu pakai ventilator? Aduh dok, nggak enak banget dok, kering dok rasanya tenggorokan aku. Gimana ya? Karena kan kita dipasang ventilator itu dari mulut kemudian sampai ke paru-paru, kemudian disentor oleh udara, kan jadi kering ya. Nah setelah dokter pasang di leher tuh dok, enak banget rasanya dok, katanya langsung masuk paru-paru. Nah itu kita pasang itu. Kemudian kita juga terapi jantungnya. Jadi aku panggil dokter paru, panggil dokter jantung, panggil dokter ginjal, panggil juga dokter gizi untuk pasien itu. Dan karena dia memohon, ya udah aku berikan nutrisi ini. Subarasi, Utsukushi, Hikari 3 saset 3 kali sehari. Dan itu bagaimana? Alhamdulillah puji Tuhan dia bisa pulang lagi. Wow, dalam terselamatkan hidup. Wow. Dia berapa lama konsumsi waktu itu dok? Sampai 3 pasang sebulan. 3 kali sehari? Sebulan? Dia di ICU sebulan. Di ICU tuh dia nggak sadar. Dia makan masih kayak pakai selang gitu nggak? Iya, pakai selang. Boro-boro makan nggak sadar. Jadi itu gimana ngasihnya tuh dok? Kalau pada pakai pasien selang NGT, pakai selang. Jadi kalau pasien di ICU itu kan untuk napas pakai ventilator, dipasang udara lewat mulut. Kemudian untuk makannya pakai lewat hidung, selang hidung. Nah itu dimasukkan lewat situ. Padahal kan minumnya makannya susu. Oke, nah itu dokter campurnya berapa tuh? Langsung 3 pasang itu langsung jadi satu? Iya, langsung jadi 1 3 kali sehari. Dimasukin ke dalam situ ya? Karena kan kondisinya gawat sekali. Oke. Gagal cuci darah. Ya, dok, ya? Kita waktu itu amazing udah. Mereka udah beli paket diamond, tapi mereka nyawa adiknya hidup. Itu suatu hal yang mereka bilang tidak tergantikan. Seperti itu. Ya itu pokoknya di sini aku lihat juga bahwa kita tuh jadi bisa bantu banyak orang ya. Apalagi seorang dokter pasti kan ingin yang terbaik juga buat pasien-pasien kan. Iya, untuk pasien-pasien tertentu yang memang
sangat berat, itu aku sangat terbantu dengan produk ini. Wow. Yang sangat berat, yang udah nggak ada harapan lagi, itu menjadi solusi buat aku. Sempet juga kan ada pasien Menambahkan. dokter itu yang dokter testimoninya kayak udah kemana-mana juga ya. Aku lupa Betul. nama ibunya. Suaminya itu juga hampir diamputasi. Oh iya, Ya, makanya aku dibilang dokter pejuang kaki. Dan itu dokter selalu sarankan 3 pasang sebelum ada Hikari Subautsu 3 kali sehari. Subautsu 3 kali sehari. Tapi dengan adanya Hikari ini dokter tetap sarankan. Tetap pakai, karena aku anggap kalau ditanya ya misalnya, dokter pilih mana dok, Subarashi, Utsukushi atau Hikari, mana yang paling bagus? Aku bilang tiga-tiganya. Karena seorang manusia itu tidak bisa kita perhatikan hanya diabetesnya aja, tensinya aja dengan Subarashi, kemudian nanti daya tahan tubuh dengan Utsukushi. Kita tetap harus perhatikan matanya, perhatikan otaknya. Ya karena komplikasinya bahkan bisa sampai kebutaan Banyak. juga ya. Kayak kemarin waktu aku sekolah atau kursus di Vienna kemarin seminggu itu juga kita, seorang pasien itu kita harus ada sampai F aspeknya. Yang kita harus perhatikan pada pasien diabetes. Oke, boleh. A. A. Albuminuria. Oke, ini Kebocoran bocor. ginjal. Ya, oke. B. Blood pressure, kita harus perhatiin. Oke. C. Kolesterol, lipidnya. Oke, baik. Kemudian D. Diabetesnya itu sendiri. Kemudian E. EGFR, kadar fungsi ginjal ya. ginjalnya. Yang F. Fatty liver. Wah, Jangan hati. lupa. Bisa juga ya dok? Fatty liver, makanya jangan sampai lingkar pinggang lebih dari 90, jangan sampai lingkar pinggang lebih dari 80 kalau perempuan, seperti itu. Bisa sampai fatty liver. Ini Iya, sesuatu yang baru juga deh. karena kalau fatty liver bikin inflamasi. Iya itu Tadi inflamasi. inflamasi peradangan bikin resistensi insulin memperberat diabetesnya. Jadi lingkaran setan. Iya, Kalau kamu cuma obatin diabetesnya, nggak obatin fatty livernya, ya nggak akan sembuh, diabetesnya itu nggak akan baik. Kadang-kadang pasien juga kalau misalnya kontrol ke aku, dok, labku kok kemarin cuma kolesterol sama urat sama ginjal sih nggak ada gulanya, katanya gitu. Loh Bu, saya itu obatin ibu bukan hanya diabetesnya aja, tapi keseluruhan. Iya. Karena gini ada beberapa orang juga dok, kayak misalkan mereka selalu mikir, apa sih Utsukushi itu kan, maksudnya enggak deh, aku kayak mungkin keterbatasan biaya deh nih dok ya, mungkin ya enggak, pasti kayak cenderung tuh maunya yang ya udahlah Subarashi aja. Padahal sebetulnya penting untuk konsumsi ketiga-tiganya ya. Tetep. Bahkan Hikari aja juga Iya. jangan tunggu ibaratnya sampai matanya udah komplikasi gitu ya baru mulai konsumsi. Sekarang ya. sehat, kemudian bagus labnya, tapi dia pikun karena nggak minum Hikari. Oke. Nah balik lagi tapi tadi udah A, B, C, D, E, F, G-nya apa dok? Nggak, udah F aja. Oh F aja ya. Albuminuria, blood pressure, kolesterol, diabetes, EGFR, ya, fatty liver. Wah ini menarik. Banyak ya, Bahan ada. untuk live dok. TDAM tadi kan, Iya. 3J. Luar biasa. Ini kayaknya harus dipotong-potong nih podcastnya ya jadi konten nih ya. Aduh, mantap luar biasa. Oke, nah jadi itu ya dok ya. Nah satu lagi nih, menariknya adalah produk AFC ini kita tahu tidak ada kandungan gula. Makanya ini aman banget buat penderita diabetes. Iya. Tetapi kan memang ada stevia. Iya. Dan saya selalu ceritain juga bahwa stevia ini aman. Menurut dokter gimana? Iya betul. Jadi memang stevia itu adalah, gula kan macam-macam. Ada stevia juga ada fruktosa juga, galaktosa dari susu, seperti itu. Jadi yang stevia ini memang dia indeks glikemiknya yang paling rendah. Oke. Seperti itu. Jadi aman sih, aman banget ya dikonsumsi. Oke, baik. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi nih ya teman-teman ya, mungkin yang ada keluhan diabetes, bahkan itu tadi kita udah dengerin juga dari dokter Diana bahwa pentingnya untuk menjaga keseluruhan organnya. Iya. Bukan cuma pankreasnya aja, bukan pembuluh darahnya aja. Ini benar sih, A, B, C, D, E, F guys. Sampai liver Gampang juga banget. harus. Iya, sampai liver ya. Padahal liver sebenarnya saya nggak. Itu liver, resistensi insulin, inflamasi, gula darahnya nggak turun-turun. Turun-turun ya. Terus liver, inflamasi, kolesterolnya tinggi, stroke juga, Oke. serangan jantung juga. Nah, Kan jadi kita nggak mau sekarang- dong pasien kita diabetesnya bagus. Jadi ada patah lagi KFV yang apa-apa sebelum, jadi ini kan EASD yang di Vienna. Sebelumnya EASD yang sebelumnya yang aku sekolah di Eropa itu di Barcelona itu, don't let our patient die with a good A1C. With a good apa? A1C, HbA1c. Oh, oke. Jadi jangan biarkan pasien kamu itu meninggal dengan HbA1c yang bagus. Jangan biarkan pasien kamu itu meninggal dengan kadar gula darah yang bagus. Gula darahnya bagus, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Gula darahnya bagus, ternyata Jadi ginjalnya itu terganggu. semuanya ya dok Iya, ya harus diperhatikan ya. komprehensif. Wow, luar biasa. Ya, seperti Menarik. itu. Bukan cuma fokus di
HbA1c-nya aja, tapi benar-benar Mm-mm. ke semuanya ya, Iya, livernya juga, benar. pembuluh darahnya juga semua, Mm-mm. ginjal juga ya dok ya. Iya, terus Wah. kalau buat aku produk AFC itu kalau ibaratnya ya, ibaratnya bangunan nih. Mm-mm. Kalau batu-batan aku tuh kayak pondasinya gitu, kayak bangunannya. Tapi AFC-nya itu sebagai interior desainnya. Ya, oke Ya, nih. Mungkin ya beberapa orang kan mungkin nih ya, Dok ya. Nggak semua mungkin terlalu mungkin apa ya, untuk percaya. konsumsi 3 pasang 3 kali sehari dalam arti secara dompet mungkin. Mm-mm. Anggaplah. Nah, menurut Dokter Diana, lebih mending konsumsinya sedikit tapi rutin 6 bulan atau banyak tapi berhenti di tengah jalan. Iya, mendingan konsumsinya rutin dan jangka panjang. Oke. Jangan banyak terus berhenti, ya banyak terus berhenti gitu. Karena memang ini kan ibaratnya kan perbaikan itu nggak mungkin terjadi dalam 1-2 bulan Iya, ya. Penyakit aja betul. akumulasi gitu kan Paling dok ya. nggak 3 bulan itu. Tapi Oke, kalau bisa, kalau sekarang udah jadi lifestyle sih di pasien-pasien aku, ya. yang misalnya orang tuanya diabetes, orang Mm-mm. tuanya ada cancer, orang Mm-mm. tuanya ada stroke, tuh mereka langsung, dok aku nggak mau kayak orang tua aku harus gimana? Ya pakai ini sebagai pencegahan. Mm-mm. Dengan dosis yang nggak terlalu banyak. Karena Oke. CFP untuk dari sehat menjadi lebih sehat itu akan lebih mudah dibanding dari sakit menjadi sehat. Iya, Ya iya, iya, kan? iya. Ibaratnya Gitu. kalau memang kondisi organ kita juga udah parah rusaknya, udah bertahun-tahun, Mm-mm, ditambah lagi usia mm-mm. yang udah di usia-usia tertentu kan Iya, ya, kita metabolisme kita udah melambat dan segala macam, perlu betul. ditingkatin sebetulnya kalau memang ingin hasil lebih cepat gitu ya dok ya. Bener, Oke. bener banget. Nah, jadi sekarang Dok Di, ini sekarang udah tetap bergerak di, maksudnya masih tetap praktek ya? Nggak cuma di AFC aja ya, tapi benar-benar sambil ya? Iya, Dua-duanya dijalankan ya? heeh. Walaupun sebenarnya, Mm-mm. kalau aku lihat sih dari sisi kesejahteraan, Ya, EFC ini sangat menjanjikan. ya. Kalau aku pikir-pikir kadang-kadang, wah kalau misalnya aku bisa bisa ini nih kayaknya bakalan bisa lebih wow gitu ya. Mm-mm. Tapi di sini namanya juga panggilan hati ya. Iya, iya. Jadi emang seorang dokter itu merupakan panggilan sih. Iya, Jadi iya. nggak semua orang tuh bisa punya empati, nggak semua orang Mm-mm. tuh bisa punya perhatian, mau merawat kayak misalnya kadang-kadang pasien teman-teman aku tuh bilang gini, dok di itu pasiennya sangat beragam ya dok. Gimana maksudnya Pak? Ada yang dari tukang taman, tukang parkir sampai ada yang tapi tetap kita Wow. kadang-kadang tetap ada, tetap Iya, iya. terjaga gitu. Dan walaupun ini kan jiwa lah ya, Dok ya. Jadi yang harus Mm-mm. diperhatikan memang harus ada passionnya sendiri sih. Kalau nggak, ya ibaratnya Ya, hari-hari kita aja tuh udah nggak seperti layaknya orang-orang biasa kan. Udah jadi dokter tuh heeh. tiap kali ada panggilan ya udah harus standby aja gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Tapi pernah nggak sih lagi-lagi trip-trip nih ya, lagi trip jalan-jalan gitu tiba-tiba ada pasien gimana gitu? Oh selalu kan aku selalu on ya untuk Oke. handphone aku dan aku tuh nggak membatasi seorang pasien tidak mendapatkan akses ke saya, Hmm, siapapun dia. oke. Dari level apa ke apa pasti tetap ada akses. Aku kadang bikin grup untuk pasien-pasien aku yang BPJS juga ada, Oke. catering kemana kita juga ada. Ibaratnya kayak panggilan seumur hidup lah ya. Iya benar. Nah, tapi menariknya ini aku pernah dengar juga, Dok. Suami dulu sempat melarang ya. Iya, Sempat melarang atau nggak setuju atau gimana tuh? ya emang suami itu agak unik sih orangnya. Jadi dia itu Oke. kadang-kadang dibilang kalau kalau mama minta izin Mm-mm. di EFC, aku nggak mengizinkan. Mm-mm. Tapi kalau mama hanya pemberitahuan, pap aku ngizinin EFC ya, ya udah monggo. Oke, Nggak tahu udah. alasannya gimana gitu. Tapi kemudian dengan aku merasa di EFC ini sangat hangat hubungan kita itu. Maksudnya dengan upline, Ya, dengan owner pun kita betul, deket betul. ya, Dengan dengan para manajemen ya, petinggi, udah dengan nggak ada manajemen kayak. juga udah deket banget, dengan teman-teman juga saling memberikan support ya, ini Mm-mm. dipakai ini pakai ini nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya beliau udah melihat Iya, bahwa dan aku juga kan sibuk ya CFI, pasien mm-mm. aku kan nggak cuma puluhan ya Iya, setiap iya, harinya. Itu dengan adanya upline-upline aku dan sistem di sini yang iya, sangat mudah dipahami, ternyata aku bisa loh mencapai iya, samurai, betul, mempunyai betul. 1.000 orang di bawah aku Mm-mm. gitu. Jadi ibaratnya sekarang kan aku punya 1.000 orang di bawah aku. Mm-mm. Kalau mereka bergerak atau mereka sharing 1 jam aja kan berarti aku udah punya 1.000 jam sehari. Betul, betul, betul. Nah, kapan kita bisa kerjakan kok itu bukan di AFC? Iya, iya. Dan dengan produk yang bagus ini, dengan segala testimoni yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, ini sangat bagus. Aku rasa kita lebih tetap harus men-sharingkan hal ini. Iya. Cuman memang kadang-kadang untuk orang-orang tertentu yang belum mengalami testimoni, Mm-mm. belum melihat dengan kepalanya, dengan mata kepala mereka sendiri, pasti akan skeptis, Iya. Apalagi produknya dibilang mahal gitu ya, Dok ya. mahal, seperti itu. Tapi kan kita emang
Jepang ya, kalau Jepang kalau bikin kan pasti Mm-mm. bagus. Tapi dibandingkan dengan apa ya? Ibaratnya ini satu produk udah nge-cover segitu banyak ya kan? Livernya, ginjalnya, Mata, pembuluh darahnya, pankreasnya. Nah, coba. saraf Iya, gitu. betul betul. Ya aku nggak sedikit sih. Maksudnya aku sebagai seorang dokter dengan level yang tertinggi Mm-mm. di bidang kedokteran, dengan gelar yang berderet itu, kok menjalankan atau memakai produk ini? Aku bilang, why not? Mm-mm. Kalau bisa banyak bantu banyak Dengan segala orang. tegurannya itu, why not? Mm-mm. Setelah aku sampaikan ke beliau bahwa ini sudah masuk MIMS, Mm-mm. beliau langsung bilang, oh ternyata udah masuk MIMS ya, Di? Hmm. Oh ya udah, kalau udah masuk MIMS berarti nggak apa-apa, kamu tinggal bikin aja Iya, iya. jurnalnya, penelitiannya. Iya. Oh oke, tak bikinlah penelitian jurnal itu. Aduh, tunggu. Ini ada satu yang menarik nih, Dok. Hmm. Ngomong-ngomong tentang jurnal penelitian, waktu itu dokter sempat ngeluarin penelitian untuk tiroid. Iya, case review. Coba, Dok. Gimana, Dok, waktu itu? Jadi ada pasien aku, udah 3 tahun, 4 tahun dia jadi pasien aku. Tapi aku nggak pernah kasih Hikari Subarasi gitu, kalau emang dia nggak minta, atau kalau Pasien emang dia hipertiroid atau pasien Graves' disease, hipertiroid. Oh, Hipertiroid karena autoimun, Oke. peningkatan hormon tiroid karena autoimun, kemudian kontrol kan. Mm-mm. Nah kita kan emang aku kan nggak hanya melihat tiroidnya aja, Iya. karena aku cek semuanya. Mm-mm. Ternyata dia HB-nya rendah, anemia. 7,7, bayangin aja. Memang karena bagi pasien-pasien autoimun sering sekali mengalami HB rendah juga sih, Iya Dok. kan, kalau hipertiroid itu adalah kondisi di mana metabolismenya meningkat. Oke, baik. Jadi kalau hipermetabolisme itu otomatis butuh energi banyak kan. Mm-mm. Jadi pada saat tertentu dia mengalami anemia atau kurang elektrolit, kurang kalium dan lain-lain, lemas gitu. Nah dia HB-nya 7,7, aku bilang, Bu, HB 7,7 ini kalau di bawah 8 harus transfusi, aku bilang gitu kan. Normalnya 8. 10, Oh, 10. 12. Oh, 10, 12. 10, 12 itu normalnya. Oke. Kalau di bawah 8 kita sebaiknya transfusi gitu. Nah ini udah 7,7 kan harusnya transfusi Iya, kan. betul. Heeh. Tapi rupanya beliau menganut kepercayaan tertentu yang nggak boleh transfusi. Oke, jadi akhirnya Nah, aku kasih apa lagi dong ya? Aku udah kasih tambah darah nggak naik juga. Akhirnya aku kasih, ya udah Bu pakai ini aja deh, Subarasi Usukushi waktu itu. Hanya 1 dos loh, Cevi. satu Kebetulan paket beliau, doang. iya kan, kebetulan beliau itu bukan pasien aku yang termasuk. Tadi aku bilang kan pasienku tuh ada yang level tinggi, ada yang level rendah. Dia pasien yang biasa, makanya aku tuh nggak Terlalu mengenalkan. nggak tuh mengenalkan. Nah, kemudian karena dia bilang, dok pokoknya apa aja deh dokter, yang penting aku nggak transfusi. Ya aku kasihlah 1 paket itu dengan dosisnya hanya 1 kali sehari, 1 pasang aja. Pasang 1 kali sehari. Heeh. Lalu 1 bulan. Pada saat kontrol sudah 11 HB-nya. wow. Dari 7,7 ke 11. Nah, bagaimana dengan kondisi tiroid itu? Nah, kemudian dari situ dia juga bilang, dok sekarang aku lebih kecil. Oke. Ukuran tiroid leher aku. Mata aku juga udah nggak terlalu lebar lagi. Makanya dokter akhirnya bikin tesis Iya, penelitian itu. aku bikin ke review Oke. review tentang kasus ini, seorang perempuan 48 tahun dengan hipertiroid mendapatkan terapi ini dari pengamatan. Setelah sebulan ternyata mengalami peningkatan HB dari 7,7 menjadi 11, perbaikan fungsi tiroidnya, perbaikan keluhan tiroidnya, perbaikan mata, lingkar leher. Tuh, jadi Nah. buat teman-teman yang masih penasaran nih, ada nih jurnal penelitiannya ya, Dok ya. Ada udah terbit juga di dalam publish jurnalnya itu udah ada linknya juga. Wis, Gitu. mantap nih. Aku nih, wah pokoknya Dok Di. Keren banget lah nih aku bisa wawancara Dokter Di nih. Makanya luar biasa lah AFC ini, aku rasa ini jadi salah satu wadah transformasi. Di mana kita tuh selalu kayak terus harus apa ya, upgrade diri sih. Aku lihat tuh ini benar-benar luar biasa. Iya. Bukan cuma sekedar bicara produk yang hebat ya. Tetapi memang secara perusahaan itu memang juga perusahaan farmasi ya kan Dok ya. Iya. Dan memang ya kekeluargaan itu bener ya Dok ya. Berpihak pada member. Iya, benar. Dan ya maksudnya ya siapa sangka sih Dok kalau misalkan ibu rumah tangga ya kan bisa kenal dengan seorang Dokter Diana ya kan. Nah ini tapi tempatnya ini transformasi itu luar biasa banget justru lewat AFC. Iya, benar-benar. Nah sekarang Dok harapannya ke depan deh. Apa sih mungkin harapan seorang Dokter Diana dengan keadaan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia saat ini? Ya dengan jumlah penduduk kita yang sangat banyak, dengan berbagai kebiasaannya, dan berbagai komplikasi yang mungkin muncul dari terutama topik aku diabetes ya, maka sebaiknya itu kita fokusnya ke pencegahan. Oke. Jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu ada komplikasi dulu. Tapi jadikan pencegahan dengan berbagai macam cara. Mau olahraga, mau jaga makan kalau bisa, jaga makan. Iya. Kalau nggak bisa ya dengan vitamin-vitamin antioksidan yang bagus. Seperti itu. Dan bagaimana peran produk AFC ini untuk saat ini untuk masyarakat Indonesia untuk lebih ke pencegahannya lah ya? Gimana Dok? Iya, karena dia itu udah ada 3 macam ya. 3 macam dengan kandungan yang sangat
bagus sebuah berbagai macam antioksidan, nggak hanya satu ya, Evi. Iya. Ada glutathione, Iya. ada marin omega, Iya, ada iya. kemudian garlic, itu kan udah sangat lengkap sekali untuk bisa membuat kondisi badan itu menjadi normal. Nggak jadi kena hipertensi, nggak jadi kena diabetes, yang prediabetes jadi normal lagi, seperti itu. Jadi kalau saran aku sih, jangan tunggu sakit, gunakan produk ini sebagai pencegahan untuk bakat-bakat atau penyakit-penyakit ke depannya gitu. Wow, luar biasa. Nah, Walaupun juga dia merupakan harapan untuk kasus-kasus yang sangat berat gitu. iya, iya, iya. Komplit ya pokoknya. Wah. Jadi pokoknya Dokter Diana nih akan selalu mereferensikan lah ya, ibaratnya udah Udah nggak ragu lagi. nggak ragu lagi untuk merekomendasikan produk AFC karena memang udah melihat kenyataannya sendiri Dan dari pasien ada ya. lagi yang aku lupa tadi sampaikan. Jadi selain untuk diabetes juga orang terdekatku kemarin juga menderita kanker nasofaring. Oh, maksudnya orang terdekat dokter? Iya, tapi menderita dia nggak mau disebutkan siapa. Oke, ya. Nah, kemudian kanker nasofaring yang mengalami massa atau benjolan di daerah rongga hidung sampai ke tulang tengkorak. Itu udah penuh dengan tumor. Dan sampai pada saat hidung itu dimasukkan alat itu udah nggak bisa mentok dia. Nah, pada saat itu beliau tidak mau memakai, sebelum sakit tuh nggak mau. Oke. Mahal. Buat apa? Vitaminku udah banyak, buatku udah banyak gitu. Nah, setelah sakit, aku bilang pokoknya harus ya pakai ini ya, dosisnya sekian, kombinasi. Karena kan aku tetap kasih hikari, karena kan lokasi di daerah hidung dan basic Oke. nasofaring kan dekat dengan otak, jadi biar nggak nyebar ke situ. Aku tetap kasih juga subarasi supaya lidahnya tetap enak makan, regenerasi sel-sel lidahnya itu bagus. Utsukushi juga tentu saja untuk kansernya dengan utsukushi. Ya Dokter puji kasih berapa Tuhan, dok kalau boleh tahu? satu pasang, satu set itu 3 kali sehari. Oh, tetap sama ya buat itu ya. 3 kali sehari. Jadi mitos atau fakta nih dok, kalau menurut dokter Diana ya, ini kan Subarasi kan bantu regenerasi sel. Nah, ada yang sempat, wah regenerasi sel abnormal nggak nih gitu. Kalau menurut dokter Diana gimana? Enggak sih, tubuh kita tuh sudah kalau antioksidan itu kalau dengan kondisi yang berat tetap harus butuh dosis yang tinggi supaya untuk melawan dari radikal bebas yang ada. Oke. Tubuh kita udah pinter kok untuk jaga. Sampai Ibaratnya nggak seberapa. usah khawatir, maksudnya oh ini takut regenerasi sel kankernya misalkan, Iya. padahal justru ini akan membantu Selama ini ya. belum pernah. Emang pernah ada pendapat seperti itu. Nanti meregenerasi semua, tapi kan kita oral kan. Kita kan oral dan terus-menerus. Jadi ada adaptasi. Iya, iya. Adaptasi tubuh kita untuk menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidannya itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sekarang ini sudah zero benjolannya. Itu udah bisa masuk. Dan hasil PET scan-nya gimana dok? Bersih. Itu kanker Nasofaring. nasofaring stadium 3. 3. Jadi menjalani kemo, radiasi dan segala macam. Penyinaran, radiasi. Oke. Kemo enggak, radiasi. Oke. Jadi Nah, ini, kan efek radiasinya kan kadang ke lidahnya jadi Iya. nggak berasa. Itu sekarang udah bagus dengan Subarasi. wow, konsumsi berapa lama itu pasiennya? 6 bulan sampai 6 sekarang. bulan ya. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak Iya. usah ragu lagi ya, ibaratnya dokter spesialis penyakit dalam kayak Dokdi aja nih dengan sederet gelar ya. Udah banyak merekomendasikan dan terbukti banyak sekali pasien-pasien yang bisa kita bantu Iya, juga lewat ini ya dok ya. Oke, nah mungkin terakhir nih kayaknya nggak afdol kalau nggak memberikan tips buat teman-teman di sini. Tadi kayaknya udah ya. tips terakhir ya. Pokoknya tips terakhir deh dok supaya terhindar dari diabetes. Mungkin 5 atau berapa terserah boleh. Oh, Silahkan dok. Khusus diabetes nih. Iya. Oke, supaya terhindar dari diabetes, upayakan jangan minum manis sama sekali. Jadi mungkin awalnya perhatikan dulu lah, apakah ada bakat diabetes atau enggak dalam keluarga. Kalau emang ada, udah jangan pernah minum manis, teh tawar, matcha jangan dikurangin seperti itu. Itu yang dari sisi konsumsi makanan. Kemudian olahraga secara rutin berkala paling tidak 30 menit atau 15 menit aja sehari. Itu sudah bagus. Jangan olahraganya dirapel seminggu 2 jam, itu jangan. Karena olahraga yang terus-menerus dan rutin itu sangat bagus untuk ketahanan kardiovaskular kita. Olahraga jenis apa nih dok? Kayak misalkan angkat beban atau lebih ke otot atau? Ya, olahraga kan ada 2, aerobik untuk menjaga ketahanan kardiovaskuler, tetap ada gym juga latihan beban untuk menambah massa otot. Karena otot itu adalah tempat untuk menyimpan gula darah yang kita makan. Dan juga akan memperkuat kalau kita kena infeksi, kena radang, kena cancer juga itu otot itu harus bagus. Oke, baik. Jadi tadi udah makan manis jangan, olahraga, istirahat yang cukup, jadi tidurnya juga dibanyakin dan berkualitas.
Terus jaga lingkar pinggang, gampang kan? Lingkar pinggang gampang, sangat mudah dilihat kan? Wanita Pokoknya di bawah 80, 80, pria di bawah 90. boleh di bawah 90. Oke. Kemudian cegah dengan mengkonsumsi antioksidan yang tepat. Yang saya udah nggak usah sebutin lagi namanya, tahu sendiri kan? Pokoknya Subarashi Utsukushi Hikari ya. Oke dok, kayaknya cukup sampai di sini dulu hari ini. Kayaknya nggak akan ada habis-habisnya kalau ngobrol sama Dok Di. Tapi next time lah ya kita coba atur Ya. waktu lagi. Karena kan waktunya lumayan padat ya nih dok ya. Ya, begitulah. Habis ini aja udah harus langsung balik ke Semarang. ke Semarang ya. Jadi aku thank you so much Dok Di Sama-sama. udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Aku juga terima kasih. Aku harap ini kayaknya sih podcast bener-bener berdaging banget sih dari awal sampai akhir yang wah bisa dipotong-potong nih buat konten nih. Gitu ya. Jangan bosan-bosan berbagi ya dok ya. Siap. Dan kita doain pokoknya Dok Di selalu diberikan kesehatan supaya bisa terus menjadi berkat buat banyak orang Amin. ya. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di trip-trip selanjutnya. Dan iya. salah satunya November ya dok ya. Iya, Ketemu lagi nih kita. kita. Februari sempat ketemu Eropa Timur dok. Iya, Tapi kali ini kemarin. November ketemu Ketemu lagi. Pokoknya ayo Oke, kita baik. oke, luar biasa. Thank you so much, Ya, Dok Di. sama-sama, Cevi dan Terima kasih semuanya. buat teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Semoga hari ini podcast ini bisa memberikan kita masukan-masukan, tips-tips yang luar biasa supaya kita bisa menjadi masyarakat yang lebih sehat lagi tentunya. Dan juga dengan kesehatan yang kita punya, kita bisa jadi berkat lagi buat banyak orang. So, jangan pernah berhenti untuk berbagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Evi Carolina. Bye-bye. Thank you, Dok Di. Bye. Konnichiwa.